Siapa yang punya saran ya ikhwan? Saran atau kritikan dengan tarawih kita yang kita lakukan di sini? Ada enggak ya ikhwan? Ada yang punya saran atau kritikan? Kenapa li? Enggak ada yang punya saran ya ikhwan? Saran atau kritikan dengan tarawih yang kita lakukan? Abad. Fadhal. Sunnah. Sabbih isma rabbikal a'la dengan qul ya ayyuhal kafirun sama qul huwallahu ahad. Naam, sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan seperti ini. La bas. Ketika witir, sabbihis sama qul ya ayyuhal kafirun sama qul huwallahu ahad. Naam. Ada lagi yang lain ya ikhwan? Saran atau kritikan? La bas ya ikhwan, ana kasih kesempatan Hafiz. Mic-nya. Aduh, mic-nya keras apa kecil? Mic-nya barakallahu fikum ya ikhwan problem. Dulu sebelum kita ganti yang baru ini, yang sering mengecewakan waktu khutbah Jumat. Sering mengecewakan waktu khutbah Jumat. Kalau sholat 5 waktu kecewa terus. Setelah kita ganti barakallahu fikum, yang sering kecewa waktu sholat Jumat khususnya. Suara udah habis-habisan khutbah, pas mau sholat mic-nya mati. Tetapi kelihatannya ya ikhwan barakallahu fikum, kalau mic yang satu ini stabil suaranya. Mic yang ini stabil suaranya. Semenjak berapa kali barakallahu fikum kita pasang mic yang satunya di sini, alhamdulillah sepertinya enggak ada keluhan. Keras aja suaranya. Tadi Jumat kumat lagi. Diangkat mic-nya yang panjang ini. Makanya barakallahu fikum, tidak bisa diandalkan mic yang kecil ini, yang kancingan di leher baju ini nggak bisa diandalkan. Tidak bisa diandalkan. Mic yang besar ini paten di sini. Kalau nggak tak beliin rantai, dirantai dengan mimbar. Jangan dipindah-pindah. Kalau perlu beli satu lagi mic yang yang lebih pendek kakinya untuk barakallahu fikum rukuk sujud. Karena kasihan barakallahu fikum, kita tahu sendiri apalagi tarawih seperti ini. Kalau kita laki-laki mungkin kalau hilang suara masih bisa melihat dari gerakan jamaah yang di depan. Yang perempuan kasihan. Barakallahu fikum, tidak bisa diandalkan. Nggak ada spekulasi lagi pokoknya. Udah berapa kali kecewa terus dengan mic yang kecil ini. Fana'am barakallahu fikum, tidak bergeser kecuali kalau kembali lagi ke tempatnya. Atau kalaupun digeser diganti itu tadi. Dengan yang 3 Dan barakallahu fikum, tidak bisa ya ikhwan. Tahu-tahu kalau yang kecil ini tahu-tahu suaranya kecil sendiri. Drastis suaranya, atau hilang, bikin ngantuk. Kalau udah suara kecil bikin ngantuk. Apalagi waktu sholat subuh. Sudah waktu sholat subuh dalam kondisi barakallahu fikum orang datang ke masjid ngantuk. Begitu sholat tarawih alhamdulillah, suaranya kayak orang ngantuk juga. Repot akhirnya. Fana'am barakallahu fikum, tidak ada. Dan akhirnya bikin kerjaan ikhwan juga. Mic yang kecil ini bikin kerjaan. Setiap mau ngimamin, naikkan, turunin volume, naikkan, turunin. Tapi kalau yang besar ini kelihatannya stabil suaranya. Adzan juga stabil sehingga barakallahu fikum tidak ada. Tadi ikhwan salat Isya, staw sufufakum, suaranya kecil. Begitu takbir dibesarin. Besar. Selesai salat Isya, gimana Ustaz? Tetap diangkat enggak itunya? Angkat, pindah. Tidak ada urusan. Sudah enggak ada spekulasi lagi. Sudah berapa kali Jumat kecewa terus. Aneh yang merasakan. Jumat sudah habis-habisan suaranya, khutbah Jumat, sholat, tidak ada mic-nya, capeknya luar biasa.
Fana'am barakallahu fikum. Masalah mic insyaallah taala demikian. Walaupun saya bukan teknisi tapi udah berapa lama sih kecewa terus. Fana'am barakallahu fikum. Itu kalau masalah mic-nya. Ada lagi yang lain? Tidak ada lagi insyaallah ya. Kalau masalah azan? Ada lah enggak masalah azan? Masalah waktu azan, masalah gimana? Ada enggak ya, ikhwan? Mumpung banyak orang ini anak buka, barangkali ada yang punya masukan. Masalah waktu azan, kecepatan apa lama atau gimana, barakallahu fikum. Antara buka puasa dengan maghrib. Terlalu lama. Terlalu lama antara azan maghrib dengan qomat. Ya ini terlalu lama antara azan dengan qomatnya. Oh maksudnya dipanjangin lagi, agak lama lagi. Biar orang habis makan tamar gitu. Jadi berarti ini gitu ya. Berarti qomatnya agak diundur gitu. Atau gimana sih maksudnya? Hah? Futurnya kenapa? Oh, pembagian futurnya atau kenapa selama ini lambat apa? Sudah azan belum futur gitu? Nunggu orang makan? Oh, terlalu lama. Khairan insyaallah, ikhwan sudah tahu semua. Ini berarti urusannya pembagian nanti, bagian konsumsi nanti insyaallah taala. Bagian konsumsi udah dengar insyaallah. Gitu ya. Insyaallah ikhwan tahu nanti. Dipercepat insyaallah ikhwan. Allah barik fikum, jazakumullah khair. Ada lagi masalah azan, satu lagi lah Bas. Ada lagi? Masalah apa? Tayyib, kalau enggak ada khair insyaallah. Nih. Sana, ke kanan. Pergi sana. Tayyib. Barakallahu fikum. Tidak ada masukan. Ada masukan juga masalah azan, barakallahu fikum. Demi untuk kebaikan kita semua. Yang kadang barakallahu fikum pas azan ada kesalahan lafaz. Kesalahan lafaz hayya 'alas shalah, seringnya shadnya panjang. Sering kita dengar azan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, itu dilantunkan kadang kita dengar dan ini salah. Hayya 'alas shalah memanggil orang salat, hayya 'alas shalah berkumpul di tempat di ruang tamu. Hayya 'alal falah artinya falah lapangan bukan masjid. Ada masukan seperti itu, barakallahu fikum. Thayyib, la bas. Insyaallah bermanfaat. Thayyib, qala al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala fi tafsir qaulillahi azza wa jalla Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Beliau menafsirkan bahwa Allah yastahzi'u bihim, Allah akan istihza dengan al-munafiqin,
bahwa ini akan terjadi di yaumil qiyamah sebagai balasan ejekan mereka terhadap barakallahu fikum kaum mukminin, kaum muslimin di dunia. Di yaumil qiyamah barakallahu fikum Allah Subhanahu wa taala akan membalas ejekan mereka ini. Qala al-Imam Ibnu Katsir fa hadza wa ma ashbahahu min istihza'illahi ta'ala dzikruh wa sukhriyatihi wa makrihi wa khadi'atihi lil munafiqin wa ahli syirk bihi inda qa'ili hadzal qaul wa muta'awwili hadza ta'wil. Naam. Termasuk barakallahu fikum istihza'nya, yakni balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas istihza'nya mereka dan makarnya mereka, kemudian tipu daya mereka kaum munafikin terhadap kaum mukminin. Wa qala akharuna bal istihza'uhu bihim tawbiquhu iyyahum wa lawmuhu lahum ala ma rakibu min ma'asihi wal kufri bih. Ada yang mengatakan mentakwil bahwa istihza'nya Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka adalah celaan dan makian dari Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum munafikin akibat daripada kemaksiatan mereka. Dan memang barakallahu fikum demikian ya ikhwan. Luar biasa apalagi di zaman kita sekarang kaum munafikun bergerak demikian kuat dan demikian bahaya. Wa qala akharuna hadha wa amthaluhu ala sabilil jawab. كقول الرجل لمن يخدعه إذا ظفر به أنا الذي خدعتك ولم تكن منه خديئة ولكن قال ذلك إذا صار الأمر إليه. Naam, ada yang mengatakan bahwa ini adalah jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang yang mengatakan ketika dia ditipu, ketika dia barakallahu fikum diperdaya, ternyata dia berhasil mematahkan dan membalikkan makar tersebut. Orang ini kemudian mengatakan, saya telah berbuat makar kepada engkau. Padahal aslinya dia enggak berbuat makar. Orang lain yang berbuat makar kepada dia. Hanya saja barakallahu fikum karena memang dia lihai dan pandai. Tahu, entah mungkin dengan tanda-tanda atau mungkin dengan firasat barakallahu fikum. Sebab ada orang yang memang firasatnya kuat. Orang yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla punya firasat kuat sehingga dia bisa melihat terkadang bahkan dari ciri seorang barakallahu fikum ini tanda orang yang baik atau enggak. Firasat. Na'am barakallahu fikum. Ketika dia berusaha untuk orang ini ditipu, ternyata dia berhasil mematahkan makar tersebut. Dia mengatakan, ana khada'tuk. Saya yang telah berbuat makar kepada engkau. Padahal intinya barakallahu fikum dia enggak berbuat makar, dia hanya menahan makar tersebut, membongkar makar tersebut. Intinya barakallahu fikum keberhasilan dia. Artinya berarti kalau demikian bukan berarti Allah Azza wa Jalla mempunyai sifat makar, mempunyai sifat Allah Azza wa Jalla mempunyai sifat mengejek, istihza, mengolok atau lupa dan lain sebagainya. Tidak. Hanya saja Allah Azza wa Jalla mempunyai sifat yang sangat sempurna. Karena kesempurnaannya barakallahu fikum tidak ada seorang pun makhluk yang bisa menipu, yang bisa berbuat makar terhadap agamanya kecuali mesti akan kembali kepada dirinya sendiri akibatnya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mesti akan kembali akibatnya kepada orang yang berbuat itu sendiri. Naam. Dengan demikian artinya bukan berarti kita mensifati Allah Azza wa Jalla, Allahu yastahzi'u bihim, Allah mengejek mereka. Allah kok mengejek? Yang namanya orang mengejek itu kan biasanya mungkin karena congkak, mungkin barakallahu fikum karena merasa sebenarnya enggak senang, cuman mau bertindak enggak berani, enggak kuat, takut. Lah bagaimana? Enggak. Bukan berarti Allah Azza wa Jalla mengejek, bukan berarti Allah Azza wa Jalla berbuat makar, karena yang namanya sifat mengejek atau berbuat makar atau mengejek, mengolok
itu adalah sifat yang tidak terpuji. Hanya saja kenapa Allah Azza wa Jalla mengatakan di sini Allahu yastahzi'u bihim. Allah mengejek, artinya Allah membalas ejekan mereka. Kembali kepada diri mereka sendiri, kaum munafiqin. Naam, mereka berusaha menipu, yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Berusaha menipu Allah dan Rasulnya, menipu kaum mukminin. Ternyata justru tipuan itu kembali kepada diri mereka sendiri. Bukan berarti Allah Azza wa Jalla menipu. Yukhadi'un Allah, mereka menipu kaum munafikin, wa huwa khadi'uhum, dan juga Allah menipu mereka. Tidak. Na'udzubillah. Allah Subhanahu wa taala Maha suci dari sifat yang seperti ini. Hanya saja Allah Azza wa Jalla karena kesempurnaannya, sehingga ketika siapapun, sebesar apapun jabatan seorang yang berusaha menipu kaum mukminin, menipu agama Allah dan Rasulnya, Allah Azza wa Jalla mengembalikan hasil daripada tipuan itu kepada sang penipu itu sendiri. Itu maknanya. Kalau seperti ini, barakallahu fikum, artinya terpuji. Ketika kita mengatakan orang ini Masya Allah kaya, direktur perusahaan ini, tapi orangnya tukang tipu, ya nggak bisa. Tetapi orangnya tukang tipu, tukang makar, tukang ini, sampai karyawannya, sampai manajernya pun pernah ketipu sama dia. Nggak bisa. Jatuh namanya, walaupun dikatakan tadi kaya, omsetnya sekian miliar per bulan, jatuh namanya. Tapi ketika ada orang mengatakan, juragan yang satu ini, bos yang satu ini, memiliki perusahaan ini, kekayaan itu, padahal banyak dulu anak buahnya, dari manajernya, dari ini pernah sekongkol untuk menjatuhkan usaha dia, pernah berusaha untuk merusak dari dalam, pernah sahamnya ada yang dibawa ke sini, ada yang diusaha manipulasi data. Tapi karena memang orangnya bukan orang sembarangan, dia pun berhasil membongkar makar mereka ini, barakallahu fikum. Ini baru akan dikatakan terpuji. Karena memang orang ini bukan otak sembarangan, dia bisnis memang sudah mempunyai orang-orang tertentu kepercayaan yang memang barakallahu fikum sengaja diletakkan orang ini oleh dia, dipasang orang ini oleh dia, supaya jangan ada anak buahnya yang berusaha untuk merugikan dan membuat bangkrut perusahaan kita ini. Gajinya dinaikkan, ditinggikan, dibahagiakan, dia kasih rumah ini, pokoknya kamu kurang apa, udah. Yang penting tanggung jawab. Ini baru dikatakan barakallahu fikum hebat. Ketika dia berhasil barakallahu fikum membongkar makar ataupun tipu daya orang lain, sehingga dia pun bisa bebas dari makar, baru dikatakan terpuji. Fana'am barakallahu fikum. Tapi kalau misalnya orang kemudian setelah berhasil berbuat makar, setelah dia berhasil membalas dan membendung makar tadi ini, barakallahu fikum, kemudian dia berpikir juga untuk berbuat makar, ini sudah enggak benar. Orang akan mengatakan, jangan gitu Pak, sabar Pak, kasihan, orangnya udah melarat, sampean kan udah cukup bahagia, udah kaya, kasihan dia. Ndak bisa, pokoknya tak laporkan sekalian sama polisi biar dipenjara, kurang ajar. Jangan Pak, kata keluarganya, kasihan dia. Nggak peduli, mau mati mau apa, orang tetap mengatakan jangan Pak, nanti juga sampean akhirnya kasihan, nggak bagus namanya. Katanya sampean selama ini rajin belajar, muridnya kiai, muridnya ustadz, masa kok dendamnya seperti itu? Sudah nggak bagus. Tapi ketika dia sekedar berhasil barakallahu fikum membongkar makar para pemakar tadi ini, terpuji. Nggak ada satupun yang mengatakan, wah kurang ajar benar ini bos, orang mau makar kok dibongkar sama dia. Nggak ada, kecuali para pemakar tadi itu. Tapi ketika orang mendengarkan, halayak ramai mendengarkan, ternyata orang ini berhasil, orang akan memuji dan mengacungkan cap jempol kepada orang tersebut. Fana'am barakallahu fikum. Seorang presiden ketika negaranya misalnya diacak, diusahakan oleh negara-negara musuh untuk dikacaukan, untuk diacak, ternyata barakallahu fikum dengan politiknya dia, dengan lihainya barakallahu fikum, negara tetap aman, masyarakat bahagia, aman dari serangan musuh, dan barakallahu fikum juga negara
masyarakat tetap bahagia, selesai. Dia nggak menjadi budak lawan, dan dia juga nggak memangsa masyarakatnya sendiri. Karena kita lihat barakallahu fiikum, na'udzubillah, sebagian ru'asa di zaman sekarang, sebagian presiden di zaman sekarang, na'udzubillah, memangsa rakyatnya sendiri. Siapa? Karena apa? Karena dia berusaha untuk melanggengkan politik lawan negaranya, negara barat, negara kafir, barakallahu fiikum, na'udzubillah. Naam, itu baru dikatakan terpuji. Baru dikatakan barakallahu fiikum terpuji kalau dia bisa membendung makar orang lain tanpa merusak, tanpa barakallahu fiikum menyengsarakan orang lain. Ini maksud daripada barakallahu fiikum qaulillahi azza wa jalla wa huwa Allahu yastahzi'u bihim wa kadzalika qauluhu, demikian juga ucapan Allah, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Demikian juga ucapan Allah, dan mereka berbuat makar, dan Allah adalah sebaik-baik yang membalas makar. Wallahu khairul makirin, bukan berarti Allah berbuat makar tapi membalas makar mereka. Atau bukan berarti Allah mempunyai sifat bahwa Allah pemakar, bukan. Wallahu yastahzi'u bihim 'alal jawabi wallahu la yakunu minhul makr walal haz walal huz'u wal ma'na anna al makra wal huz'a haqqun bihim. Maknanya bahwasanya Allah Azza wa Jalla bukan berarti Allah pemakar atau pengejek, tetapi bahwa makna daripada ayat ini bahwa yang namanya makar ataupun ejekan adalah akan kembali kepada mereka yang bermakar maupun yang mengejek itu sendiri. Fa na'am barakallahu fikum. Wa qala akharuna qawluhu innama nahnu mustazi'una Allahu yastahzi'u bihim wa qawluhu yukhadi'una Allah wa khadi'uhum wa qawluhu fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum wa nasullaha fanasiyahum. وما أشبه ذلك إخبار من الله تعالى أنه يجازيهم جزاء الاستهزاء ويعاقبهم عقوبة الخداع فأخرج خبره عن جزائه إياهم وعقابه لهم مخرج خبره عن فعلهم الذي عليه استحق العقاب في اللفظ. Ada yang mengatakan tafsir daripada ayat ini bahwa Allah Azza wa Jalla akan membalas ejekan mereka ini sebagaimana barakallahu fikum, yakni dengan balasan yang setimpal. Dengan balasan yang setimpal barakallahu fikum di yaumil qiyamah. Ini semua barakallahu fikum dari beberapa aqwalul ulama tentang ayat ini, yang intinya barakallahu fikum tadi adalah sebagai balasan. Nas'alullah azza wa jalla an yuwaffiqana wa an yahdiyana sawa'as sabil. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad wa subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.